sebagaimana mestinya begitu. Dan itu bisa dalam hitungan jam sudah kita ketemu siapa pemenangnya. Cepat, bahkan lebih cepat dari itu. Karena kan penduduk sudah punya NIK, nomor induk kependudukan. Begitu dia masuk registrasi di dalam sistem, dia tinggal klik memilih, itu datanya langsung terkoneksi ke pusat kan. Karena hitungan mungkin berapa menit, itu bisa terdata berapa jumlah suaranya partai A dan seterusnya, berapa jumlahnya capres A dan seterusnya. Jadi dengan teknologi itu sebetulnya membantu untuk membuat demokrasi makin berkualitas. Caranya seperti itu, harus pemerintah, ya KPU semuanya harus, termasuk anggota parlemen, harus mendorong untuk seperti itu. Kalau tidak mau mendorong, pada sudah lama ini terus disuarakan oleh akademisi, ini kan kita tanda tanya, kenapa mau kepada sesuatu yang baik kok nggak mau? Gitu. Berarti kan ada potensi celah untuk mereka berbuat buruk di situ. Misalnya, mereka tidak bisa ngutak-ngatik suara lagi di tingkat, kalau di kecamatan itu PPK misalnya. Kan potensi pergeseran suara dari partai kecil ke partai tertentu misalnya, dan seterusnya, pergeseran suara dari caleg tertentu ke caleg yang lain itu kemungkinan terjadi di tingkat pleno, di tingkat panitia kecamatan. Kalau di tingkat TPS masih ada sedikit takut mereka karena ada pengawas langsung kan. Nah, banyak jeda-jeda waktu itu yang kemudian memungkinkan mereka untuk merubah suara. Nah, itu nggak mungkin dilakukan kalau pakai e-election. Jadi pemilu menggunakan teknologi canggih, ya mereka nggak bisa karena orang pemilih langsung ngeklik pilihannya, dan itu nggak bisa digeser kemana-mana. Nah, itu memerlukan teknologi canggih dan kita bisa. Nggak mahal kok, daripada pemilu yang berhari-hari kan makan uang banyak juga ini, sampai puluhan triliun kan. Ngitungnya aja kayak gini capek banget tuh kan. Jadi saya malu, jam sudah secanggih ini kok masih kayak gitu. Jadi menurut saya, ya kita mesti berpikir sangat serius untuk mendorong para pengambil kebijakan untuk menggunakan e-election itu. Di proses pemilihannya, votingnya, ya menggunakan teknologi canggih. Dia tinggal klik di handphone. Atau kalau misalnya tidak pakai handphone, itu bisa masyarakat datang ke TPS di depan komputer yang canggih, yang tidak bisa di hacker misalnya. Nah, itu bisa misalnya begitu ya. Yang nggak punya handphone yang canggih bisa ngekliknya di tempat lain yang disediakan misalnya, dan seterusnya. Jadi saya kira banyak cara sebetulnya kalau kita ingin lebih efisien, lebih maju dan lebih cepat, sehingga tidak juga menimbulkan kegaduhan dan lain-lain. Iya, permasalahan distribusi surat suara rusak, salah cetak dan segala macam itu semua bisa terselesaikan. Betul. Baik. Betul. Pak Ubed, kalau misalnya kita bicara mengenai masih soal Sirekap begitu ya, yang jadi pertanyaan publik juga adalah mengenai servernya. Ini sempat dibahas mengenai servernya berada di luar negeri milik Alibaba begitu ya, dan sampai saat ini KPU juga masih belum membantah ataupun membenarkan terkait dengan informasi ini. Tanggapan Anda seperti apa? Nah, ini problem. Saya kira problem yang sangat sangat serius juga karena ini menyangkut data ya, Mas Reza ya. Jadi kalau kita kemudian ternyata datanya ada di luar negeri, yang kemudian kita ketahui servernya itu terkoneksi dengan Alibaba misalnya, dan Alibaba dikenal sebagai salah satu bisnis digital teknologi yang berbasis di Tiongkok kan, misalnya begitu. Maka kemudian atau berjejaring ke Tiongkok, maka kemudian muncul analisis bahwa ini berbahaya. Bagaimana mungkin data penting yang akan menentukan masa depan pemimpin dan legislatif di Indonesia itu berada di tempat lain? Kenapa bisa begini? Dan itu tidak ada transparansi sejak awal. Mestinya KPU itu harus transparan sejak awal, sehingga ada kontrol di situ. Kalau itu hasil tender misalnya, tendernya ternyata terkoneksi kemudian dengan Alibaba misalnya. Tapi kalau disampaikan sejak awal kan ada kontrol di situ. Nah, ini kan enggak itu. Jadi tidak transparan, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik dan yang membuat publik menjadi curiga. Kenapa harus dengan Alibaba misalnya? Kenapa kita tidak membuat sendiri misalnya? Itu kan juga persoalan yang kemudian mengganggu kepercayaan publik. Jadi publik ini sudah akumulasi nih ketidakpercayaan pada KPU, Mas Reza. Makanya kemudian kalau ada protes-protes itu sebetulnya rasional, karena KPU telah menanam ketidakpercayaan itu bertubi-tubi.
Oke, dan yang cukup menarik adalah itu belum dikonfirmasi iya atau tidaknya sampai dengan saat ini dari KPU. Tapi Pak Uliat, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk kita membahas bagaimana perbandingan pemilu saat ini dengan pemilu sebelumnya begitu ya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi di kediaman Prabowo Subianto